Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kurnia Sains bersama Pak Hadi. Oke, pada video kali ini Pak Hadi akan menjelaskan tentang materi kimia kelas 11 yaitu bab termokimia ya. Nah, hari ini Pak Hadi akan menjelaskan sedikit tentang cara penentuan perubahan entalpi delta H pada persamaan reaksi termokimia. Nah, sebelum kita mulai materi kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya untuk mengikuti video pembelajaran yang akan Pak Adi bahas di channel Kurnia Sains ini. Oke, langsung ke materi soal pembahasan kali ini. Nah, pada soal nomor 1 kali ini, itu ada persamaan reaksi termokimia gas nitrogen direaksikan dengan gas oksigen itu menghasilkan gas nitrogen monoksida dengan delta Hc atau entalpi pembakarannya sebesar 180 kJ per mol. Nah, di persamaan reaksi termokimia yang kedua itu ada gas nitrogen monoksida direaksikan dengan oksigen. Dia menghasilkan gas nitrogen dioksida dengan delta Hc atau entalpi pembakarannya itu sebesar minus 112 kilojoule per mol. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah persamaan reaksi termokimia gas nitrogen dengan gas oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida. Nah, ini delta H-nya, X-nya ini nilainya berapa kilojoule per mol. Nah, itu maksudnya soal nomor 1. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, caranya adalah mudah sekali, yaitu kita perhatikan pertanyaan reaksi termokimia ini. N2 ditambahkan 2O2 menghasilkan 2NO2. Nah, kalian lihat di sini, gas N2 itu ada di sebelah kiri ya, sebelum tanda panah. Nah, kamu kaitkan dengan yang diketahui ini. N2 yang ini kan juga ada di kiri ya. Nah, kalau ada di kiri, berarti persamaan reaksi yang warna kuning ini, ya, yang pertama ini, itu nggak usah diubah reaksinya. Kita tulisnya tetap. Jadi, kalau ditulis nanti N2 direaksikan dengan O2, dia akan menghasilkan 2NO dengan delta H-nya ini sebesar 180 nah kilojoule per mol. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita lihat di persamaan reaksi termokimia pada pertanyaan ini. Gas NO2 ini itu kan ada di sebelah kanan. Nah, kamu kaitkan dengan yang diketahui, yang warna biru ini. Ini juga ada di kanan, ya, NO2-nya. Nah, berarti yang persamaan reaksi yang kedua warna biru ini, itu kita nulisnya juga tetap, nggak usah diubah reaksinya. Jadi kita tulis tetap, yaitu 2NO ditambahkan dengan O2, ini akan menghasilkan 2NO2 ya. Delta H-nya itu sebesar minus 112 kilojoule per mol. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kalian boleh lakukan penjumlahan reaksinya. Nah, ini kita jumlahkan. Ya. Nah, tapi di sini kalian perhatikan ada senyawa 2NO di ruas kanan. Kemudian di sini juga ada senyawa 2NO di ruas kiri. Nah, ini yang sama ini boleh kalian coret. Ini hilang ya. Sehingga nanti yang tersisa hanyalah N2 ditambahkan, nah ini O2-nya ada 1 yang atas, yang bawah juga ada atas. Yang bawah juga ada 1 ya. Sama-sama 1 berarti kita jumlahkan 2O2. Nah, menghasilkan 2NO2. Nah,
Ini kan persamaan reaksinya kan sama dengan yang warna merah ini, yang menjadi pertanyaannya ya. Nah, kalau udah tinggal dihitung aja. Delta H-nya ini nanti, nah Pak Hadi hitung pakai kalkulator, yaitu 180 dikurangi dengan 112. Nah, ketemu 68. Nah, berarti ini entalpinya sebesar 68 kilojoule per mol ya. Nah, jadi soal nomor 1 ini besarnya perubahan entalpi nilai X-nya itu adalah 68 kilojoule per mol. Mudah sekali kan? Nomor 1. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, pada soal yang kedua, ini Pak Hadi punya persamaan reaksi termokimia. Yang pertama itu padatan karbon direaksikan dengan oksigen. Dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dengan delta Hc atau entalpi pembakarannya itu sebesar minus 394 kilojoule per mol. Oke. Nah, di persamaan termokimia yang kedua itu ada gas karbon monoksida direaksikan dengan oksigen, dia menghasilkan karbon dioksida CO2 ya. Kemudian delta Hc-nya itu entalpi pembakarannya itu sebesar minus 283 kilojoule per mol. Nah, persamaannya adalah hitung perubahan entalpi dari padatan karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida. Nah, delta Hc-nya ini yang kita cari. X-nya berapa? Kilojoule per mol. Nah, kalau kalian menemukan bentuk soal seperti ini, itu caranya nggak jauh beda dengan yang nomor 1 tadi. Yaitu kalian fokus di persamaan reaksi yang menjadi pertanyaannya ini. Nah, yang pertama kita perhatikan CS ini atau padatan karbon. Itu letaknya di ruas kiri sebelum tanda panah. Nah, yang di persamaan yang di atas ini yang diketahui CS ini juga ada di sebelah kiri. Ya, sama-sama sebelah kiri. Berarti persamaan reaksi yang di atas ini itu nggak usah diubah. Kita nulisnya tetap. Jadi ditulis dengan C ditambahkan O2, dia akan menghasilkan CO2. Delta H-nya ini sebesar negatif 394 kilojoule per mol. Oke. Nah, persamaan yang kedua kita cek di sini. Nah, di pertanyaan ini butuh CO, karbon monoksidanya ada di ruas kanan. Sedangkan yang ini CO-nya ada di ruas kiri. Nah, berarti persamaan reaksi ini kita nulisnya harus dibalik. Jadi persamaan reaksi termokimianya kita balik. Jadi kalian nulis CO2 dulu terurai menjadi CO ditambahkan dengan setengah O2. Nah, ini delta H-nya di sini kan negatif. Karena reaksinya dibalik, berarti tanda negatif ini berubah menjadi positif. 283 kilojoule per mol. Ya, paham kan? Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita tinggal menghitung. Ya. Nah, kita perhatikan jika ada senyawa yang sama seperti ini. CO2 dengan yang ini CO2. Nah, ini sama, tapi posisinya berlawanan. Satunya setelah tanda panah, ruas kanan. Satunya sebelum tanda panah, ruas kiri. Nah, ini karena sama boleh kita coret. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ada satu oksigen. Ini. Dengan di sini ada setengah oksigen. Letaknya berlawanan dengan tanda panah. Satunya sebelum tanda panah, ruas kiri. Satunya setelah tanda panah, ruas kanan. Nah, ini boleh kita coret. Ini habis. Dengan ini kita coret. Ya, tinggallah yang namanya setengah oksigen. Karena satu dikurangi setengah. Nah, kalau udah ketemu seperti ini,
Berarti kita tulis yang tersisa adalah berapa? C. Nah, direaksikan dengan ini masih ada sisa setengah O2. Jadi setengah O2. Menghasilkan, nah ini CO2. CO, bukan CO2 ya. Karbon monoksida. Nah, berarti kita tinggal hitung delta H-nya berapa. Nah, kita hitung dengan pasti. Ini Pak Adi pakai kalkulator. Min 394 ditambah dengan 283. Nah, ketemu negatif 111. Jadi nilainya adalah negatif 111 kilojoule per mol. Oke? Nah, di soal nomor 2 ini nilai perubahan entalpi dari padatan karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida, maka delta Hc-nya, nilai X-nya ini sebesar minus 111 kilojoule per mol. Mudah sekali kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal nomor 3 ini diketahui ada persamaan reaksi termokimia padatan karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan gas CO2 dengan delta H-nya sebesar minus 94 kilokalori. Yang kedua, itu ada persamaan termokimia juga, yaitu H2, gas hidrogen direaksikan dengan oksigen. Menghasilkan uap air H2O dengan delta H-nya minus 68 kilokalori. Nah, di persamaan yang ketiga, ini ada padatan karbon direaksikan dengan gas hidrogen. Menghasilkan gas etana ya, C2H6 dengan delta H-nya sebesar minus 20 kilokalori. Nah, yang ditanya adalah berapa entalpi X pada reaksi C2H6 direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Delta H-nya adalah X-nya berapa kilokalori. Nah, langkah pertama, ini kita perhatikan letak dari C2H6. Ada di sebelah kiri di soal ya yang menjadi pertanyaannya. Sedangkan yang diketahui itu ada di sebelah kanan. Berarti reaksinya menulisnya itu kita balik. Jadi C2H6 ini akan terurai menjadi 2C ditambahkan dengan 3H2 ya. Delta H-nya itu menjadi positif 20 kilokalori. Nah, ini adalah pernyataan yang pertama ya. Ngikuti bentuk yang ditanyakan persamaan reaksinya. Nah, langkah kedua, ini nilai O2-nya itu kita ngeceknya nanti belakangan. Kita cek yang CO2. Nah, ini CO2 di sini ada sebanyak 2. Letaknya di ruas kanan. Sedangkan yang di sini juga di ruas kanan. Tapi di sini ada koefisien 2, di sini ada koefisien 1. Nah, berarti yang ini Pak Adi kalikan 2 ya. Nah, reaksinya nggak usah dibalik karena letaknya udah sama. Jadi nanti C-nya dikalikan 2, jadi 2C. Ditambahkan dengan 2O2 menghasilkan 2CO2. Nah, delta H-nya menjadi minus 188 kilokalori. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu H2O. Nah, ini H2O-nya ada di sebelah kanan sebanyak 3. Nah, yang diketahui ini juga di sebelah kanan. Tapi sebanyak 1. Berarti yang H2O-nya harus dikalikan 3 biar sama dengan ini. Reaksinya tetap nggak usah dibalik. Jadi nanti nulisnya menjadi 3H2 ditambahkan setengah kalikan 3 itu adalah 3/2.
O2 menghasilkan 3H2O. Nah, delta H-nya itu menjadi minus 24 kilokalori. Oke? Nah, Pak digeser dikit. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita bisa menjumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Oke? Nah, sebelum dijumlahkan, coba diperhatikan di sini ada 2C ya di ruas kanan, sedangkan di sini ada 2C. Nah, berarti boleh kita coret. Kemudian ada 3H2 ini ya, 3H2 ini dengan 3H2 ini. Nah, ini boleh kita coret juga sehingga nanti kita coret ini habis. Nah, kemudian ini habis. Ya. Sehingga hasilnya nanti kalau kita tulis C2H6 ditambahkan, nah ini 2 ditambah 3/2. Berarti 2 ditambah 3/2. Berapa nilainya? 2 kali 2, 4 ditambah 3. 7/2. Jadi nilainya di sini adalah 7/2 O2. Menghasilkan 2CO2 ditambahkan 3H2O. Nah, sekarang kita tinggal menghitung nilai delta H-nya ya. Nah, ini kita tinggal jumlahkan aja 20 dikurangi 188 dikurangi 204. Nah, kalau udah gini boleh kita hitung pakai kalkulator. Jadi 20 dikurangi 188 dikurangi 204. Nah, nantinya ketemu minus 372. Jadi ini minus 37. Nah, ini 372 kilokalori. Ini adalah nilai entalpi atau X-nya dari pembakaran etana. Oke. Nah, demikian pembahasan soal penentuan perubahan entalpi pada reaksi termokimia. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis di kolom komentar. Nah, dan jangan lupa tulis dengan komentar yang positif ya. Pak diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.